אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות ה-7 באוקטובר יחזרו על עצמם שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו. Jurang menganga tercipta antara pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan warga Israel. Jarak itu terjadi usai ketegangan internal di Tel Aviv yang memicu aksi protes massal di Tel Aviv yang dihadiri lebih dari 400.000 orang pada Minggu 17 Agustus 2025. Dalam aksi itu, para warga termasuk keluarga sandera menyerukan penghentian perang di Gaza dan memprioritaskan pembebasan sandera. Namun, seruan para warga itu tak diindahkan sebab Netanyahu ingin menghancurkan Hamas. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tel Aviv diguncang puncak demonstrasi besar-besaran yang dihadiri ratusan ribu orang selama akhir pekan Minggu 17 Agustus 2025. Demonstrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini berlangsung di tengah rencana pemerintah dan militer untuk mengambil alih kota Gaza. Aksi yang menuntut diakhirinya perang Gaza dan pembebasan sandera ini menyingkap jurang menganga antara warga Tel Aviv dan pemerintah Netanyahu. Aksi mogok massal para pebisnis dan sekelompok aktivis serta simpatisan memblokir jalan raya utama Israel. Protes bahkan berlanjut hingga malam hari dan diwarnai penangkapan puluhan demonstran oleh aparat Tel Aviv. Para pengunjuk rasa termasuk keluarga sandera menuntut pemerintah lebih fokus pada negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera. Namun, pemerintah memiliki tujuan utama untuk menghancurkan Hamas dan pembebasan sandera yang dinilai bertentangan. Netanyahu pun bersikeras hanya dengan mengalahkan Hamas, para sandera bisa dibebaskan. Sikap Perdana Menteri Israel tersebut justru kian memicu perpecahan di masyarakat. Banyak ahli mengatakan, kedua tujuan pemerintah itu tidak sejalan dan tidak dapat dicapai sebagai strategi bersama. Presiden Institut Demokrasi Israel Yohanan Plesner mengatakan, percobaan untuk mencapai kedua tujuan itu secara bersamaan sudah tidak lagi relevan. Mengalahkan Hamas dinilai membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga tahunan. Sementara untuk memulangkan para sandera tidak memiliki jangka waktu yang sama. Satu-satunya cara praktis untuk membebaskan para sandera adalah dengan merundingkan gencatan senjata dan pembebasan mereka dengan Hamas. Tak banyak harapan dari aksi demonstrasi yang terjadi akan berdampak langsung pada pemerintah usai hampir 2 tahun protes mingguan. Banyak dari mereka mengungkap kehadiran mereka dalam protes itu bukan untuk memaksakan perubahan, melainkan untuk memberikan dukungan terhadap keluarga para sandera. Berlarutnya perang di Gaza membuat sentimen warga terhadap pemerintah Netanyahu terus meningkat. Saat ini, masalah Netanyahu kian rumit sebab keras kepalanya yang berujung menurunnya dukungan terhadap dirinya. Masa aksi demonstran dan para keluarga sandera menegaskan, protes itu tidak ditunggangi nuansa politik. Namun, beberapa anggota pemerintah tetap menyerang. Netanyahu juga mengkritik para pengunjuk rasa pada Minggu 17 Agustus tersebut. Menurut Netanyahu, seruan diakhiri perang tanpa mengalahkan Hamas bisa memicu kengerian serangan 7 Oktober 2023 kembali terulang. אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות ה-7 באוקטובר יחזרו על עצמם שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יצטרכו להילחם שוב ושוב במלחמת אין קץ. לכן, גם כדי לקדם את שחרור חטופינו, וגם כדי להבטיח
שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, עלינו להשלים את המלאכה ולהכריע את החמאס. זוהי בדיוק החלטת הקבינט שהתקבלה בשבוע שעבר. אנחנו נחושים לממשה. Netanyahu bersikeras menginginkan kekalahan telak dan pelucutan senjata Hamas, sebuah oposisi yang juga dianut banyak warga Israel. Di lain sisi, banyak yang ingin melihat para sandera dibebaskan dengan cepat. Menurut mereka, gencatan senjata harus dicapai terlebih dahulu dan Hamas akan selalu memberi Israel alasan untuk melanjutkan pertempuran di kemudian hari. Netanyahu menegaskan Hamas bertanggung jawab atas kebuntuan dalam negosiasi. Sementara Hamas juga mengungkap hal senada. Menurut kelompok Palestina itu, Israel lah yang bertanggung jawab atas gagalnya negosiasi gencatan senjata. Meski dikecam ribuan warga, Netanyahu masih memiliki dukungan penuh dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump dalam media sosialnya mengatakan mereka akan melihat kembalinya para sandera yang tersisa saat Hamas dikonfrontasi dan dihancurkan. Menurut Trump, semakin cepat hal itu terjadi, semakin besar peluang keberhasilannya. Israel mengatakan militernya mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil di Gaza. Mereka menuduh Hamas menggunakan warga sebagai perisai manusia. Mantan Kepala Intelijen Israel yang mengundurkan diri, Aharon Halifa, mengatakan 50.000 orang tewas di Gaza diperlukan dan dibutuhkan untuk generasi mendatang. Dalam rekaman yang bocor, Halifa mengungkap setiap orang yang terbunuh pada 7 Oktober 2023 digantikan 50 warga Palestina yang harus mati. Halifa pun mengecam para pemimpin politik yang dinilainya bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, termasuk Netanyahu. Keras kepala Netanyahu untuk menguasai penuh Gaza dan memberantas kelompok Hamas membuat warga marah. Kekesalan warga terhadap pemerintah telah membuat jurang menganga lebar. Warga ingin prioritas pembebasan sandera, namun pemerintah kekeh ingin Hamas dihancurkan. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.